Peta konsep meningkatkan keterampilan menulis siswa SD. Yang pertama, hakikat dan konsep tentang keterampilan menulis. 2. Tujuan dan kegunaan menulis. 3. Macam-macam menulis. 4. Penulis fiksi dan non-fiksi. 5. Model-model pembelajaran menulis di SD. Hakikat dan konsep tentang keterampilan menulis. Menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat produktif. Menulis dapat dikatakan keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Ini karena menulis bukanlah sekadar menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan juga mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang teratur. Menulis dapat diartikan sebagai kegiatan menuangkan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media penyampaian. Menurut Jargo Tarigan, menulis berarti mengekspresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan. Dapat disimpulkan, menulis merupakan kegiatan berupa penuangan ide atau gagasan dengan kemampuan yang kompleks melalui aktivitas yang aktif produktif dalam bentuk simbol, huruf, dan angka secara sistematis sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Kegiatan menulis merupakan hasil kemampuan berbahasa yang dimiliki seseorang yang paling akhir setelah kemampuan menyimak, berbicara, dan menulis. Keterampilan menulis dapat dikatakan sebagai keterampilan yang paling sulit dibandingkan 3 keterampilan berbahasa lainnya. Hal ini disebabkan kemampuan menulis menghendaki penguasaan keterampilan bahasa lainnya di luar keterampilan menulis. Menulis dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, menulis sebagai suatu keterampilan berbahasa. Keterampilan menulis dapat diklasifikasikan berdasarkan 2 sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang tersebut adalah kegiatan atau aktivitas dalam melaksanakan keterampilan menulis dan hasil produk menulis itu. Klasifikasi keterampilan menulis berdasarkan sudut pandang kedua menghasilkan pembagian produk menulis atas 4 kategori, yaitu karangan, narasi, eksposisi, deskripsi, dan argumentasi. Yang kedua, menulis sebagai suatu cara berkomunikasi, yaitu bahwa menulis adalah salah satu metode untuk mengirimkan pesan kepada orang lain. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti novel, surat, email, laporan, dan dokumen. Tujuan dan kegunaan menulis. Menurut Hugo Hartog merangkumnya sebagai berikut. Assessment purpose. Tujuan penugasan ini sebenarnya tidak mempunyai tujuan sama sekali. Penulis memiliki sesuatu karena ditugaskan, bukan atas kemauan sendiri. Misalnya para siswa yang diberi tugas merangkum buku, sekretaris yang ditugaskan membuat laporan. Artistic purpose. Penulisan bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin menolong para pembaca memahami, menghargai perasaan dari penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karya itu. Tujuannya adalah kunci keterbatasan suatu tulisan. Persuasive purpose, yaitu tujuan yang bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan. Informational purpose, tujuan yang bertujuan memberi informasi atau keterangan atau penerangan kepada para pembaca. Self-expressive purpose, tujuan yang bertujuan memperkenalkan atau menyatakan diri sang pengarang kepada para pembaca. Creative purpose. Tujuan ini erat berhubungan dengan tujuan pernyataan diri, tetapi keinginan kreatif di sini melebihi pernyataan diri dan melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma artistik atau seni yang ideal. Seni idaman, tulisan yang bertujuan mencapai nilai artistik, nilai-nilai kesenian. Problem solving purpose. Dalam tulisan seperti ini, sang penulis ingin memecahkan masalah yang dihadapi. Sang penulis ingin menjelaskan, menjernihkan, serta menjelajahi, serta meneliti secara cermat pikiran-pikiran dan gagasan-gagasannya sendiri agar dapat dimengerti dan diterima oleh pembaca. Fungsi keterampilan menulis. Pada prinsipnya, fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir, juga dapat menolong kita berpikir kritis, juga dapat mempermudah kita merasakan hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi kita, memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi, menyusun urutan bagi pengalaman. Kegunaan menulis yakni sebagai berikut. Penulis dapat mengenali kemampuan dan potensi dirinya. Penulis dapat terlatih dalam mengembangkan berbagai gagasan. Penulis dapat lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan topik yang ditulis. Penulis dapat terlatih dalam mengorganisasikan gagasan secara sistematis, serta mengungkapkan secara tersurat. Dengan menulis, penulis terdorong untuk terus belajar secara aktif. Penulis menjadi penemu sekaligus pemecah masalah, bukan sekedar menjadi penyadap informasi dari orang lain. Dengan kegiatan menulis yang terencanakan, membiasakan penulis berpikir serta berbahasa secara tertib dan teratur.
Setiap penulis harus mempunyai tujuan yang jelas dari tulisan yang akan ditulisnya. Menurut Surya Miharja, tujuan dari menulis adalah agar tulisan yang dibuat dapat dibaca dan dipahami dengan benar oleh orang lain yang mempunyai kesamaan pengertian terhadap bahasa yang dipergunakan. Tujuan yang ingin dicapai seorang penulis bermacam-macam sebagai berikut: menjadikan pembaca ikut berpikir dan menalar, membuat pembaca tahu tentang hal yang diberitakan, menjadikan pembaca beropini, menjadikan pembaca mengerti, membuat pembaca terpersuasi oleh isi karangan, membuat pembaca senang dan dengan menghayati nilai-nilai yang dikemukakan, seperti nilai kebenaran, agama, pendidikan, sosial, moral, kemanusiaan, dan estetika. Macam-macam menulis. Pertama, menulis deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata atas suatu benda, tempat, suasana, atau keadaan. 2. Menulis narasi. Narasi pada dasarnya adalah karangan atau tulisan yang berbentuk cerita. Jadi dalam sebuah narasi terdapat 3 unsur pokok, yaitu peristiwa, tokoh, dan konflik. Ketiga unsur itu diramu menjadi satu dalam sebuah jalinan yang disebut alur dan plot. 3. Menulis eksposisi. Tulisan berjenis eksposisi biasanya merupakan bagian dari karangan ilmiah. Penulisan eksposisi dilakukan dengan cara menyusun kerangka karangan yang membuat kata-kata kunci yang didukung oleh penjelasan contoh-contoh, ilustrasi, maupun bukti. 4. Menulis argumentasi. Argumentasi dibentuk dari kata argumen yang berarti alasan. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan untuk menyatakan kebenaran dengan didukung argumen atau alasan yang sesuai. Menulis fiksi dan non-fiksi. Cerita fiksi adalah sebuah cerita yang bersifat khayalan, rekayasa, atau rekaman manusia. Cerita fiksi juga diartikan sebagai suatu karya berisi kisah yang tidak nyata atau tidak ada bentuk nyatanya. Contoh cerita fiksi yang kemungkinan kamu kenali adalah fiksi. Novel fiksi berisi kisah yang tidak benar-benar terjadi, sehingga kejadiannya tidak perlu dan tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Unsur-unsur cerita fiksi. Tema adalah gagasan utama atau pokok dari cerita yang dibuat. Biasanya tema bisa berbentuk konsep cerita secara umum atau esensi dari cerita yang ditulis. 2. Latar. Latar adalah lokasi atau kondisi di mana cerita terjadi. Biasanya latar terdiri dari 2 jenis, yaitu latar waktu dan latar lokasi. Alur atau plot. Alur atau plot adalah jalan cerita yang dibuat. Alur menggambarkan kejadian-kejadian penting yang menggerakkan cerita atau mengubah sudut pandang cerita. 4. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah karakter atau figur-figur yang terlibat dari cerita fiksi. Sedangkan penokohan adalah sifat atau karakteristik dari masing-masing karakter tersebut. Keduanya sangat penting dalam cerita fiksi karena merekalah yang membuat cerita menjadi lebih menarik. 5. Sudut pandang. Sudut pandang adalah bagaimana cerita disajikan untuk memposisikan pembaca ketika membaca karya cerita. Biasanya ada 2 sudut pandang, yaitu orang pertama dan orang ketiga. 6. Amanat cerita fiksi kerap memiliki amanat sebagai pelajaran bagi pembacanya. Amanat ini biasanya disimpulkan di akhir cerita. Ketika alur semua karakter sudah selesai dan hasil akhir cerita sudah terungkap, misal jadilah orang yang jujur karena kebohongan akan selalu terungkap. Ciri-ciri cerita fiksi. 1. Bersifat khayalan. 2. Menggunakan bahasa majas. 3. Menggunakan gaya bahasa. 4. Lebih imajinatif. Berbanding terbalik dengan cerita fiksi. Cerita non-fiksi adalah cerita yang dibuat dengan berdasarkan fakta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Misal ada saksi mata, rekaman, atau bukti lainnya. Selain cerita karya tulis, non-fiksi juga bisa diartikan sebagai tulisan yang dibuat berdasarkan kajian keilmuan. Model pembelajaran menulis di SD. 1. Menceritakan gambar. Model ini dapat dilakukan mulai kelas 4 SD. Guru memperlihatkan beberapa gambar. Selanjutnya, siswa diminta mengamati gambar tersebut dengan teliti. Kemudian mereka diminta untuk menuliskannya ke dalam cerita lengkap. 2. Melanjutkan cerita. Model ini diawali dengan kegiatan guru membacakan atau memperdengarkan cerita yang dipilih guru. Selanjutnya, para siswa diminta untuk melanjutkan cerita guru tersebut dan menceritakan mimpi. Model ini dilakukan dengan mengagasi siswa untuk menceritakan mimpinya dengan menambahkan atau mengurangi isi dan mimpi mereka. 4. Menceritakan pengalaman. Model ini dilakukan dengan menugasi siswa untuk menceritakan pengalaman, baik pengalaman saat liburan, bermain, dharma wisata, dan sebagainya. 5. Menceritakan cita-cita. Dilakukan dengan cara menugasi siswa dengan menceritakan cita-citanya setelah dewasa nanti.